Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah informasi kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares, dan Grand Menteng membuka layanan call center bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, kunjungan, serta informasi, dapat menghubungi nomor telepon ataupun WhatsApp daripada call center gereja kita di nomor 0811 6555 839. Masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan juga persembahan untuk pembangunan gereja kita. Dan Bapak Ibu dapat memberikannya di rekening Bank BCA di nomor 0352962871 dan juga di Bank BTN 00445 015000145559. Sehubungan dengan adanya instruksi pemerintah untuk kita masih tetap di rumah saja, maka ibadah gereja kita masih juga dilakukan di rumah masing-masing secara online. Untuk itu Bapak Ibu dapat mengakses ibadah Mesbah Keluarga melalui YouTube, Facebook, kemudian Instagram. Demikianlah warta sepekan gereja kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Kita semua dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya mengundang kita untuk boleh bergabung bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Ketika Allah naik ke surga, Dia berjanji memberikan kita kuasa untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan indah, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sekali lagi bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang menggenapinya bagi setiap kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau berjanji mengirimkan seorang penolong yang lain bagi kami, yaitu Roh Kudus yang akan terus setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bersama kita angkat pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, amin. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Allah Roh Kudus, puaskan setiap kami, puaskan setiap umat-Mu ya Tuhan. Puaskan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan melalui kuasa-Mu Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi gereja-Mu ya Tuhan, penuhi umat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu ya Bapa, ketika Engkau naik ke surga, maka Engkau akan mengutus Roh Kudus bagi setiap kami. Maka Engkau mengutus Roh Kudus bagi gereja-Mu ya Bapa, bagi umat pilihan-Mu ya Tuhan, bagi setiap orang-orang yang percaya. Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus agar setiap kami memiliki satu kuasa untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak percaya akan menjadi percaya akan Engkau. Mari Tuhan lepaskan, penuhi gereja-Mu ya Bapa, penuhi umat-Mu dengan Roh Kudus, penuhi biar setiap kami ya Tuhan ditolong oleh Roh kebenaran, sehingga setiap kami dipimpin untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kami semakin mengerti akan Engkau, mengenal akan Engkau, sehingga kami semakin dikuatkan untuk melakukan kebenaran demi kebenaran ya Bapa, sehingga gereja-Mu seturut dengan rencana-Mu, umat-Mu semuanya memuliakan Engkau ya Tuhan. Sehingga ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semua umat-Mu akan menjadi umat pemenang. Gereja-Mu menjadi gereja pemenang yang sanggup mengalahkan musuh-musuh kami, yang sanggup mengalahkan setiap persoalan, setiap beban kami, karena Roh Kudus yang menolong kami, yang mengajari kami akan segala sesuatunya. Roh yang menginsyapkan kami akan dosa-dosa kami. Dengan demikian ya Tuhan, gereja-Mu ya Bapa, secara khusus ya Tuhan, GBI MMPC, gereja-Mu yang ada di GBI Antares, bahkan gereja-Mu yang ada di GBI Grand Menteng, semuanya dipenuhi, semuanya diberkati, semuanya Tuhan diurapi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan melayani di ketiga gereja-Mu, semuanya diberkati, dipulihkan ya Tuhan. Biarlah setiap kami semakin unity ya Tuhan, semakin bersatu hati melayani Engkau, memuliakan Engkau melalui pelayanan kami. Banyak jiwa dimenangkan melalui gereja-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun gereja-Mu, biarlah tuntunan-Mu nyata atas gereja-Mu, biar gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan tuntunan-Mu ya Bapa. Kami butuh Roh Kudus yang selalu bekerja di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah seluruh umat-Mu, yang membawa kami terus dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Roh Kudus, terima kasih buat pemulihan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu ya hadirat-Ku. Amin. Kau ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan, di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat
hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami para hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam situasi kondisi apapun kami pada saat ini, Tuhan yang lebih tahu dan Tuhan yang lebih mengerti. Dan malam ini kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pujian dan penyembahan kami. Itu menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan, firman Tuhan yang akan kami sampaikan, biarlah kiranya Roh Kudus yang beracara di setiap kami, bahkan di setiap yang tinggal di rumah pada saat ini, dimanapun jemaat-Mu Tuhan pada saat ini, bahkan yang ada terbaring di rumah sakit, saat ini Tuhan kami percaya, kuasa kesembuhan akan berlaku bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, dimanapun sekarang Anda berada, di situ ada Tuhan, di situ ada Roh Kudus. Itulah kita bedanya, orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Di saat situasi kondisi apapun kita Bapak Ibu Saudara, jikalau kita berserah kepada Tuhan, maka jalan keluar, maka solusi akan tetap ada bagi hidup kita. Hari-hari ini kita boleh melihat keadaan yang sangat menakutkan dan membuat kita akan banyak kekhawatiran. Dan kekhawatiran yang itu membawa kita kadang menjadi lemah dan kadang membuat kita jadi jauh daripada Tuhan. Dan kita sering bertanya, ada apa ini Tuhan? Sehingga terjadi dengan sedemikian rupa. Tapi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada saat malam hari ini, percayalah, ada satu yang kita perlu responi daripada firman Tuhan. Bahwa hari-hari ini adalah pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Roh Kudus sebagai yang menguatkan, bahkan menghibur kita semua. Malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, dedikasikan hidupmu kepada Tuhan, supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan meneguhkan hidup kita pada saat ini, terambil daripada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 begini firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita harus garis bawahi apa yang Tuhan katakan pada saat ini. Di waktu Roh Kudus akan turun, disitulah kita memperoleh kuasa yang lebih daripada kuasa yang ada di dunia ini. Itu pengertian yang dikasihkan kepada kita melalui firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini kepada kita semua. Jadi Anda tidak boleh berpikir pada saat ini, tanpa Roh Kudus tidak ada artinya hidup kita ini. Tapi di saat kita menerima Roh Kudus,
maka kuasa yang besar kita akan memilikinya. Dan percayalah, dalam situasi kondisi pada saat ini, engkau tidak perlu khawatir. Jika Roh Kudus sudah ada, memenuhi kehidupanmu dan kehidupan saya. Karena itu sudah menjamin kehidupan kita, jaminan bagian kita. Malam hari, saudara yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah dimanapun saat ini, mungkin di perjalanan, marilah engkau datang kepada Tuhan. Marilah engkau meminta kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kejadian yang saat ini terjadi di bangsa ini, bahkan di bumi, sudah terlebih dahulu dimuatkan oleh Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang melayani malam hari, engkau bukan hanya saksi di tempat, tapi dikatakan sampai ke ujung bumi. Engkau yang keadaan dalam sakit pada saat ini, percayalah, jika engkau menerima Roh Kudus itu akan Tuhan. Jikalau engkau mengalami beban yang berat pada saat ini, terimalah Roh Kudus itu, maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kita memperoleh ini? Mari kita baca di Yohanes 16 ayat 13, begini firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Begini firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara dan menerima Roh kebenaran itu, hal-hal yang akan datang sudah diberitahukan kepada kita. Amin. Jadi tidak perlu lagi heran, saudara yang dikasih, dimanapun engkau berada pada saat ini, dengan situasi yang terjadi pada saat ini, yang sangat banyak menakutkan orang dan banyak menimbulkan kekacauan. Kalau dulu orang mungkin banyak berkata, kami tidak boleh lagi beribadah memuji Tuhan karena situasi kondisi tidak memungkinkan mungkin lingkungan. Tapi saat ini tanpa ada komando, cuma ada satu virus dikatakan seluruh dunia tidak bisa bilang dan semua akan menerima keadaan seperti ini. Baik yang tua, yang muda, negara maju, negara yang miskin, yang kaya, semua terkena. Kenapa? Karena sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, memimpin kita Bapak Ibu Saudara, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, artinya bukan dari dia, dari Bapa yang ada di sorga. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepada Anda dan saya hal-hal yang akan datang. Bukan yang sudah lampau, tapi yang akan datang. Artinya Bapak Ibu Saudara, secara pikiran kita, apa yang terjadi, itulah sebagai pemikiran manusia. Tapi di saat Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, kita terima dan mengisi kehidupan kita semua, kita boleh melihat dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melihat jauh lebih ke depan lagi, apa yang akan kita perbuat. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, saat ini bagaimana kita untuk tahan diuji, bagaimana untuk hidup kita dapat dimurnikan dalam pelayanan ini. Jikalau kita boleh mendengar dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Daniel 12 ayat 10, di situ dikatakan
kita anak-anak Tuhan ini memang tahan diuji. Daniel yang ke-12 yang ke-10. Bisa kita baca sebentar ya. Begini firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Satu hal yang dikerjakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu. Dan pertama Daniel yang banyak mengalami ujian. Kalau saya pikir untuk saat ini belum seperti itu yang datang kepada kehidupan kita. Ini hanya dikatakan ada COVID-19, sekarang sudah begitu menakutkan. Dan bahkan semua bisa digoncang. Bukan hanya orang yang tinggal di kota, di desa sekalipun sudah terjadi. Tapi kalau kita lihat perjalanan riwayat hidup daripada Daniel ini, ada 4 orang. Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu di kerajaan Nebukadnezar. Apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lihat di waktu mereka taat, di waktu mereka diuji iman mereka, mereka mendapat kesempatan yang luar biasa. Dan level orang itu bukan menjadi turun, tapi menjadi naik. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, mari engkau dedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Di saat engkau berserah kepada Tuhan, pada malam hari ini, situasi apapun yang engkau alami, jikalau engkau sudah tahan uji, maka iman murnikan sehingga engkau akan naik level. Artinya masalah seperti saat ini yang kita hadapi di hidup kita belum seberapa kalau dibandingkan yang sudah dialami oleh Daniel, Sadrak, Abednego. Belum seberapa. Tapi di mana letaknya kita sekarang ini? Orang yang percaya kepada Tuhan sering jatuh, sering menjauhkan diri daripada Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu oleh karena jasmani kita dan daging kita ini. Dan sekarang kita tidak heran, banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Di sini nampak pemurnian setiap iman mereka. Dan ada orang sekarang ini hamba Tuhan, kayaknya tidak ada rasa ibadah. Seperti yang kita lakukan ini, live streaming ini, kayaknya enggak pas. Dan banyak orang jemaat kita berkata demikian. Dan orang lain banyak seperti itu. Dan banyak orang jadi ngoceh. Di mana kita? Masa gereja tidak bisa gara-gara si corona itu katanya. Tuhan berkata kita harus berhikmat. Tapi banyak sekarang anak Tuhan berkata demikian. Di mana selama ini iman kita? Ayolah, ayolah. Tapi nyatanya sudah kejadian apa? Oh, begitu rupanya. Dia pun mulai menyadari. Dan lihat pada saat ini. Orang tidak pernah keluarga, di keluarganya. Puji Tuhan. Ada nilai positifnya. Ada nilai yang kita ambil dari kejadian ini. Orang yang berkeluarga sekarang ini bisa jadi berkumpul, bisa mengadakan mesbah keluarga. Itu satu hal yang positif yang kita ambil. Makanya kalau kita baca di Daniel ini, itu menggambarkan bahwa saat ini, akhir-akhir ini, orang jahat akan semakin jahat. Di masa yang sukar ini, orang yang baik akan semakin baik. Itulah artinya firman Tuhan ini pada saat ini. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan. Ada masa penampian pada saat ini. Termasuk saudara dan saya. Termasuk yang saya kasihi yang berada di rumah sakit pada saat ini.
Jikalau engkau tidak lupa memperkatakan Taurat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Di waktu Raja Yosafat, Raja Yosua didireksikan oleh Musa untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel mau menuju tanah perjanjian. Apa dikatakan di sana? Kita harus taat. Dan satu kunci melaksanakan ketaatan itu, jangan sekalipun kita pernah lupa memperkatakan apa isi firman Tuhan, apa Taurat Tuhan. Itu kuncinya. Percayalah Bapak Saudara, saat ini, di saat engkau ada hubungan intim dengan Tuhan, siapapun engkau saat ini, Tuhan tidak membedakan profesimu sebagai apa pada saat ini. Tapi di saat engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, di saat hidupmu kau didirikan kepada Tuhan, maka kehidupan yang kekal itu akan menjadi milikmu dan milik saya. Dan katakan di hatimu pada saat ini, dan katakan kepada Tuhan pada saat ini, saya akan taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, gelombang apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi di hidupmu saat ini, katakan kepada Tuhan saat ini, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Maka Tuhan, mata Tuhan akan tuju kepada kita semua. Terlebih kita, saya percaya, orang-orang yang datang pada saat ini melayani, yang memberi itu, dan banyak melalui mungkin ada gelombang perjalanan. Ini ada mungkin kita tadi ada persoalan mungkin yang kita hadapi di dalam perkumpulan kita, di dalam keluarga kita. Tapi saat ini ikut untuk melayani, memberikan waktu kepada Tuhan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan itu tidak akan sia-sia. Ingatlah dan percaya, dengar baik, bahwa Tuhan akan memberi harimu yang kau berikan kepada Tuhan. Dan saya percaya, engkau dan saya akan diberkati. Dan boleh kita lihat di Yesaya 61, ini yang perlu kita renungkan. Yesaya 61 ayat yang pertama mulai. Begini firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Itu kata Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Sama dengan saat ini. Roh Tuhan, Roh Kudus sudah ada sama kita semua. Amin. Malam hari ini boleh kita berkata, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Di Kisah 1 dikatakan waktu Roh Kudus turun, engkau sudah menerima kuasa yang lebih besar. Saat ini dikatakan di waktu Roh Tuhan ada pada Anda dan pada saya, dikatakan di sini, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi semua harus kabar baik. Yang saya sampaikan buat saudara, dimanapun berada pada saat ini, jangan terlebih besar itu COVID-19, tapi katakan, Yesus terlebih besar di dalam hidupku. Maka ubahmu akan akan diubahkan oleh Tuhan lebih baik. Karena Nabi Yesaya sudah terlebih dahulu menubuatkan ini untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan daripada penjara. Dan itu kita lihat pada saat ini. Itu mulai sudah tergenapi oleh firman Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan lebih kurang mungkin 2000 tahun atau 3000 tahun yang lalu kepada Nabi Yesaya. Dikatakan Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Dan saat ini saya menghimbau untuk kita semua berkata kepada sesama, bahwa Roh Tuhan sudah ada pada kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, dimanapun engkau berada pada saat ini, mari katakan kepada Tuhan, bahwa Roh Tuhan terlebih besar daripada semuanya yang terjadi pada saat ini. Jangan kita lebih besar membuat ini lebih besar kuasa si iblis ini yang terjadi. Tapi ini adalah satu jalan pemurnian kepada setiap kehidupan kita. Supaya kita
tahan uji. Dan orang yang tahan uji, itulah yang mendapat kehidupan yang kekal. Jikalau Anda tidak tahan uji dan tidak ada permurnian iman Anda saat ini, jangan engkau berharap siapapun engkau bisa menjadi pewaris kerajaan surga. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan dikatakan di ayat sebelumnya di Yesaya 61, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sekarang rahmat Tuhan untuk kita. Di akhirnya akhir zaman ini. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Hari-hari ini di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia, begitu banyak orang berkabung. Dan jikalau kita lihat di bangsa kita pada saat ini, seperti kita lihat saat ini, dan sudah semua banyak itu petugas-petugas atau gugus terdepan itu bahkan berkata udah terserah. Kenapa? Ada banyak di bangsa kita ini tidak peduli akan ajakan pemerintah, aturan-aturan yang dibuat, sehingga banyak yang terjadi saat ini, penggelembungan yang sudah kena dengan situasi kondisi saat ini. Tapi biarlah kita percaya, kita dedikasikan kepada Tuhan diri kita, hidup kita saat ini. Engkau sebagai anak Tuhan harus taat kepada pemimpin. Anda sebagai pelayan Tuhan harus mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, biarlah kita senantiasa hidup dengan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan yang begitu singkat saat ini, saya percaya dimanapun engkau berada pada saat ini, akan menguatkan dan membimbing engkau, bahkan meneguhkan hidupmu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini, biarlah kiranya semua kita mendedikasikan hidup kita kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Engkau Tuhan masih memberikan kepada kami Tuhan napas yang baru, bahkan hidup yang baru. Di setiap lini kehidupan kami boleh melihat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, bagaimana keadaan kami saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang kami sampaikan Tuhan, senantiasa Tuhan Roh Kudus memenuhi di setiap hidup kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada pada saat ini Tuhan. Malam hari ini kami percaya bahwa yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan. Dan itu adalah janji firman Tuhan. Dan Roh Kudus sebagai penghibur bagi setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus yang menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di setiap ibadah yang sudah kami lakukan Tuhan, dan kami laksanakan Tuhan, di perdana ini Tuhan, dalam pencurahan Roh Kudus Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan bekerja bagi setiap kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan di perdana yang kami lakukan pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan, mengurapi setiap yang ambil bagian Tuhan dalam pelayan ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan dan memohon, biarlah pertolongan Tuhan yang turun atas kami Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan yang terjadi bagi setiap keluarga kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan yang ada terbaring di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan jamah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan yang sakit Tuhan akan disembuhkan. Dan orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar Tuhan, ibadah ini Tuhan akan berakhir. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada pada malam hari ini,
Mari engkau tutarakan hatimu. Buka kedua belah tanganmu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelimpahan yang daripada surgawi, damai sejahtera yang dari Bapa surgawi akan mengisi hidupmu. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan oleh Roh Kudus engkau dikuatkan. Terpujilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, 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 damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik